Dari sekian antagonis di Blue Archive, ada salah satu antagonis yang cukup menarik. Dia tidak sepenuhnya jahat namun tindakannya juga tidak sepenuhnya baik. Dialah Sukatsuki Ryo, sang presiden seminar dari Millennium. Ryo adalah salah satu karakter yang kompleks di cerita Blue Archive. Karena ia merepresentasikan konflik klasik antara logika murni yaitu rasionalisme melawan emosi dan moralitas idealisme. Ryo adalah perwujudan dari filosofi utilitarianisme. Ia percaya bahwa keputusan terbaik adalah keputusan yang menyelamatkan jumlah orang terbanyak, meskipun itu berarti harus mengorbankan segelintir orang. The Trolley Problem atau masalah troli adalah cara Ryo memandang suatu masalah. Ryo selalu melihat dunia sebagai serangkaian masalah matematika. Jika mengorbankan satu orang bisa menyelamatkan seluruh dunia dari kehancuran, maka Ryo akan menarik tuas itu tanpa ragu. Bagi Ryo, tidak menarik tuas adalah tindakan tidak logis dan egois. Ryo terobsesi dengan gagasan bahwa hanya ada satu solusi logis untuk setiap masalah. Ini membuatnya kaku dan sulit menerima pandangan orang lain, terutama pandangan yang berbasis pada harapan atau keajaiban, hal yang dipercayai oleh Sensei. Pada cerita volume 2 Clockwork Flower Paven, Ryo berperan sebagai antagonis utama. Analisanya menyimpulkan bahwa Aris adalah senjata penghancur yang akan menghancurkan Kifotos. Ia bahkan sampai menggelapkan dana Millennium untuk membangun kota benteng Eridu dan menciptakan senjata rahasia berupa Toki dengan armor Abi Eshu-nya hanya untuk membunuh Aris. Ryo dengan ideologi utilitarianisme-nya tidak ragu untuk melakukan tindakan tidak bermoral seperti itu, hanya karena menganggap segala tindakannya benar selama tujuannya baik. Penggelapan dana Millennium tidak akan berarti jika balasannya adalah tempat perlindungan terakhir bagi Kifotos. Membatasi emosi seseorang tidak berarti jika balasannya adalah sesosok mesin militer. Hilangnya salah satu nyawa tidak berarti jika balasannya adalah keselamatan bagi seluruh nyawa di Kifotos. Ryo bekerja sendirian dalam bayang-bayang. Ia tidak mempercayai anggota seminar lain dengan beban ini, karena dia merasa ideologi yang dimiliki anggota seminar lain hanya akan mengganggu tujuannya, yang ironisnya justru itulah yang membuatnya semakin terisolasi dan paranoid. Setelah rencananya digagalkan oleh Sensei dan Chenche, Ryo menghilang karena rasa bersalah dan malu. Namun, di volume final, ia kembali. Ryo menyadari bahwa logikanya memiliki kecacatan fatal. Ia mengabaikan hati manusia. Ia merasa tidak pantas memimpin atau dimaafkan. Meskipun merasa bersalah, Ryo tetap menggunakan keahliannya dan kotak Eridu untuk membantu menghitung peluang dan melindungi siswa lain saat krisis trauma terjadi. Momen ini menandai transisi Ryo dari diktator dingin menjadi seseorang yang belajar mempercayai orang lain. Ryo sendiri memiliki hubungan dengan beberapa karakter dalam game, yang juga berpengaruh bagi perkembangan dirinya dengan ideologinya. Himari adalah foil atau kebalikan sempurna bagi Ryo. Jika Ryo adalah sesosok dengan logika dingin, maka Himari adalah jenius yang penuh perasaan. Himari mengkritik Ryo bukan karena Ryo jahat, tetapi karena Ryo tidak punya empati. Kamu memang pintar, Ryo, tapi kamu tidak mengerti hati manusia. Aris yang awalnya target pemusnahan, justru menjadi sumber rasa bersalah terbesar bagi Ryo. Kepolosan Aris yang memaafkan Ryo dengan polosnya mengatakan, Ryo juga pahlawan karena mencoba menyelamatkan dunia dengan caranya sendiri, adalah pukulan telak bagi pandangan dunia Ryo yang hitam putih. Toki adalah karakter yang memiliki hubungan paling tragis dengan Ryo. Ryo mendidik Toki sebagai senjata, bukan sebagai manusia. Setelah Ryo sadar, ia merasa sangat bersalah karena telah merenggut masa muda Toki dan memaksanya menjadi boneka tempur. Dan kesimpulannya, Sukatsuki Ryo adalah dekonstruksi dari sosok pemimpin jenius. Ia bukan penjahat murni, melainkan hanya seseorang yang tersesat dalam ketakutannya sendiri akan masa depan. Perjalanannya dari seorang tiran yang merasa benar sendiri menjadi seseorang yang belajar rendah hati dan menerima keajaiban, menjadikannya salah satu karakter terbaik di Blue Archive. Dan terakhir, terima kasih.